Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana idealnya memasang PV dan bagaimana tips membuat PLTS sendiri untuk pemula. Jadi seperti rekan-rekan lihat, di depan saya ini adalah panel surya 100 WP yang di video saya sebelumnya itu terbakar ya, seperti ini nih. Ini terbakar sampai tembus ke belakang. Dan ini saya gunakan di rangkaian PLT saya sebelumnya, sebelum saya ganti dengan 2 kali 120 WP yang kemarin baru datang. Nah, di sini saya akan tunjukkan ke rekan-rekan seperti apa kondisinya ya. Jadi, seperti ini, selnya terbakar dan ini tembus sampai ke belakang seperti ini. Nah, seperti ini. Bahkan ini pun di sebelahnya juga sudah mulai menyusul ya di sel ini. Jadi mungkin karena short, jadi ini ikutan kena. Nah, lalu sebenarnya apa sih penyebab panel surya itu bisa terbakar? Jadi sebenarnya hari ini pernah juga saya bahas di video sebelumnya. Salah satu penyebab panel surya bisa terbakar itu karena penempatannya yang tidak ada sirkulasi udaranya. Jadi kalau rekan-rekan lihat, dulunya itu rangkaian saya itu mepet dengan atap dan rapat banget ya. Sedang kalau kita lihat di sini, operating temperatur dari panel surya itu minus 4 derajat Celcius sampai dengan 85 derajat Celcius. Nah, itulah kenapa PV ini terbakar. Jadi dengan penempatan yang mepet dengan atap dan tidak ada sirkulasi udara, itu kalau rekan-rekan pegang ya panel surya di siang hari itu di sekitar jam 12-an, itu panasnya mencapai lebih dari 85 derajat. Nah, disitulah kinerjanya jadi turun dan bisa gosong seperti ini. Nah, di sini saya akan tunjukkan juga ya permukaan dari panel surya yang kosong saya ini. Jadi hampir di seluruh permukaannya itu sudah penuh dengan retak-retak atau sandal trek ya istilahnya. Seperti ini. Padahal ini saya pakai belum sampai 3 tahun, tapi sudah seperti ini. Jadi kenapa ini jaraknya masih dekat dengan atap? Jadi sebenarnya di sini sudah saya improve sedikit ya. Jadi kalau rekan-rekan dulu lihat, semuanya itu panel surya saya dulu itu menyatu ya. Nah, ini sudah saya buat jadi 2 baris seperti ini. Dan di samping-sampingnya itu sudah saya kasih rongga seperti ini. Nah, sebelah sana juga sama. Seperti ini ya. Di sini ada rongga, jadi hanya tengahnya saja yang masih tertutup. Untuk pinggir sini juga sama, ini sudah ada rongganya. Jadi ini bagian improve yang saya lakukan. Dan harapannya dengan saya buat seperti ini nantinya tidak akan overheat lagi ya. Jadi kalau bicara idealnya memang harusnya ini ditempatkan dengan jarak yang cukup jauh, sekitar 20-30 cm. Jadi mungkin saya harus buat rangka antara kedua atap ini ya, di sini sampai dengan di sana, baru ditaruh di atasnya. Cuma kalau untuk mau buat seperti itu masih perlu waktu dan biaya ya. Nah, karena untuk mencari praktisnya, jadi untuk sementara saya buatnya seperti ini. Jadi seperti rekan-rekan lihat, ini semuanya sudah ada rongganya sampai atas sana. Ini pun juga sama, dan itu juga sama. Oke, kemudian bicara idealnya ya. Jadi panel surya itu idealnya dipasang menghadap kemana? Nah, kalau yang rekan-rekan lihat ini, saya ini tinggal di Pulau Jawa. Jadi untuk Pulau Jawa itu idealnya panel surya itu dipasang di posisi kemiringan ke utara. Nah, kenapa demikian? Karena matahari itu di Pulau Jawa itu lebih banyak di sisi utara. Jadi kalau rekan-rekan tinggalnya di Sumatera Utara mungkin ya, itu sebaliknya, cocoknya di selatan karena dia posisinya ada di utara Khatulistiwa. Jadi pemasangan itu tergantung dengan geografis dari tempat kita tinggal. Jadi itulah kenapa bagusnya dipasang di sisi utara. Atau bagus lagi kalau rekan-rekan punya solar tracker ya, yang bisa mencari keberadaan matahari.
Cuma itu juga biayanya tidak murah ya, cukup mahal. Jadi untuk yang biayanya pas-pasan seperti saya ini, cukup dipasang di kemiringan di sisi utara untuk Pulau Jawa itu sudah bagus ya, sudah bisa menambah efisiensinya lah. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas kabel ya. Jadi di sini saya masih menggunakan dua jenis kabel. Yang ini PV1F, meskipun nggak tahu asli atau KW. Kemudian saya juga sudah menggunakan yang, bukan sudah ya, tapi saya memang sudah lama menggunakan yang Visero warna hijau itu. Nah, kalau ada yang bilang Visero hijau itu kurang bagus, jadi di sini kembali ya dengan kondisi keuangannya. Jadi saat ini saya kan punyanya kabel yang warna hijau dan PV1F pun hanya sedikit. Nah, kalau saya harus beli kabel lagi, dengan kemarin posisi habis beli panel surya dan juga baterai, untuk saat ini sepertinya belum bisa. Nah, karena itulah kenapa alasan saya tetap menggunakan Visero yang warna hijau itu. Tapi perlu rekan-rekan ketahui juga ya, meskipun saya menggunakan Visero warna hijau dan saya gunakan untuk panel surya 3x120 WP, itu kabel itu dalam posisi peak hanya hangat sedikit saja. Jadi menurut saya pribadi ya, kabel itu masih bisa digunakan dan cukup aman, karena itu juga kabel untuk panel surya. Jadi secara peruntukan emang khusus untuk panel surya juga, jadi menurut saya masih tidak masalah. Nah, lain halnya kalau rekan-rekan ada uang lebih, itu memang bagusnya atau idealnya itu pakai PV1F. Tapi kalaupun tidak ada uangnya ya, punyanya cuma itu, masa harus nunggu beli kabel PV1F baru dipasang, kan itu lebih nggak efisien. Jadi lebih baik dipasang dulu dengan kabel yang ada. Yang penting kabel itu juga sudah kabel yang diperuntukkan untuk panel surya. Oke, kemudian bicara mengenai perbedaan voltase ya. Jadi dengan rangkaian string seperti ini 3x120 WP, 3x100 WP dan 3x50 WP, itu pasti akan terjadi perbedaan voltase. Memang idealnya ya, sekali lagi idealnya jika rekan-rekan punya dana, itu harusnya beli panel surya yang spesifikasinya sama, mungkin mereknya juga sama. Nah, kalau kondisi sudah seperti saya ini ya, seperti saya kan modelnya nyicil nih. Kalau nyicil kan nggak mungkin bisa beli yang sama, bahkan speknya pun juga mungkin WP-nya berbeda-beda. Bahkan kita sudah berusaha pun ya, kita beli ke seller yang sama dan minta dikirim merek yang sama pun, seller belum tentu mengirim merek yang sama juga. Nah, kalau sudah begitu, sebenarnya sih ya daripada nggak kepake, menurut saya sih dipasang seperti ini masih cukup oke ya. Jadi yang saya rasakan, meskipun ini beda-beda WP-nya dan juga beda-beda mereknya, tapi ini secara penghasilan masih cukup bagus. Karena sehari dengan rangkaian 810 WP ini bisa tembus di atas 3 kWh. Dan secara hitungan memang dengan 800 WP itu memang di kisaran 3,2 kWh. Jadi itu pun kemarin 3 kWh itu dalam posisi tidak full terik ya. Jadi kadang-kadang agak redup seperti sekarang ini sudah agak redup. Jadi tidak full terik. Jadi daripada kita memaksakan harus nunggu uang terkumpul baru beli PV dengan merek yang sama, dengan WP yang sama, itu kalau buat saya itu nggak akan kejadian itu ya. Jadi akan lama. Jadi lebih baik ada berapapun uangnya, kita mulai dulu, kita mulai dari yang kecil-kecilan, dan meskipun beda-beda itu tetap bisa dipakai kok. Bahkan kalau bicara efisiensi, itu harus dilakukan pengujian lebih lanjut lagi ya. Contohnya untuk panel surya ini, banyak yang bilang yang mono itu lebih bagus daripada yang polikristalin. Tapi dalam kenyataannya beberapa pengguna PLTS itu justru merasakan yang mono ini malah lebih jelek efisiensinya ya. Jadi kebanyakan malah polikristalin itu lebih bagus digunakan, meskipun secara teori, secara spesifikasi harusnya yang mono yang lebih bagus. Kemudian masalah ukuran juga ya. Ada yang bilang semakin besar WP-nya semakin bagus efisiensinya. Nah, tapi dalam kenyataannya itu banyak sudah membuktikan panel surya dengan PV kecil itu secara efisiensi
malah lebih bagus hasilnya dibandingkan dengan PV yang besar-besar. Jadi buat rekan-rekan yang punya biaya sedikit modal pas-pasan, tidak usah ragu-ragu, silahkan ada berapapun beli saja, tidak usah khawatir nanti akan mereknya berbeda, speknya berbeda. Yang penting dibeli saja dan itu pun tetap bisa dipakai. Karena efisiensi di panel surya itu menurut saya masih teori ya. Dengan 2 kasus tadi itu secara praktek ternyata sangat bertentangan dengan teorinya. Jadi kita tidak tahu apakah beda WP itu tidak bagus, kemudian beda apa lagi ya, beda kapasitas di paralel juga tidak bagus, itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi kita lihat prakteknya saja bahwa rekan-rekan yang menggunakan ini ternyata hasilnya juga tetap bagus dan tidak ada kerugian yang berarti. Oke, jadi kesimpulannya silakan kembali ke rekan-rekan masing-masing. Kalau punya dana lebih silahkan beli yang WP sama, kemudian kabelnya beli yang bagus, mungkin pakai mode sekalian yang 48 volt. Tapi kalau yang pas-pasan seperti saya silahkan bisa ikuti cara saya ini ya, dengan membeli secara menyicil. Jadi tidak masalah ada 3 kali 120 WP, 3 kali 100 WP, dan di sana ada 3 kali 50 WP, itu tidak ada masalah. Itu masih bisa dipakai. Dan kalau memang punya kabel yang warna hijau pun tidak masalah juga. Itu masih bisa dipakai. Nanti saya akan tunjukkan juga berapa hasil dengan rangkaian gado-gado saya ini. Nah, di sini saya akan tunjukkan hasil dari panel surya gado-gado saya ya. Jadi ini posisinya masih sekitar jam 8.51. Dan ini pengecasan sudah bisa melebihi 13 ampere meskipun PV saya gado-gado. Dan pengecasan sendiri sudah dapat hampir 0,3 kWh padahal ini baru jam segini. Untuk rekan-rekan yang menggunakan EC Samoto itu agak beda ya ngitung berapa watt pengecasannya. Jadi di sini tuh tidak ditampilkan watt pengecasannya. Jadi rekan-rekan bisa kalikan saja voltase dikali dengan ampere di sini. Sebagai contoh di sini kan 13 sekian ampere 50 volt itu sama dengan 650 watt dengan 800 WP di posisi masih jam 9 pagi. Jadi meskipun yang saya tunjukkan tadi PV-nya beda-beda, rekan-rekan tidak usah khawatir. Sekali lagi silahkan dirangkai saja dan ini masih bisa digunakan. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya untuk vlog kali ini, karena sudah cukup panjang juga bahasan saya. Sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan yang terus saja mensupport dan mendukung channel ini. Sekali lagi jika ada masukan dan saran silahkan bisa isikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.